Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain mabadu. Perkenalkan, nama saya Yusria, kelas 3D Akuntan Syariah. Di sini saya akan membahas pertemuan 13 tentang ekuitas merek bagian 2. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, ada 3 bahan kunci ekuitas merek berbasis pelanggan. Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya, ada 3 bahan kunci ekuitas merek berbasis pelanggan. Yang pertama, ekuitas merek timbul akibat perbedaan respon konsumen. Jika tidak ada perbedaan, maka pada intinya produk nama merek merupakan suatu komoditas atau versi generik dari produk. Persaingan kemungkinan timbul dari harga. Yang kedua, perbedaan respon adalah akibat pengetahuan konsumen tentang merek. Pengetahuan merek berdiri atas semua pikiran, perasaan, citra, pengalaman, keyakinan, dan lain-lain yang berhubungan dengan merek. Secara khusus, merek harus menciptakan asosiasi merek yang kuat, menyenangkan, dan unik dengan pelanggan. Yang ketiga, diferensial dari konsumen yang membuat ekuitas merek tercermin dalam persepsi, preferensiasi, dan perilaku yang berhubungan dengan semua aspek pemasaran merek. Merek yang lebih kuat menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Tantangan bagi pemasar dalam membangun merek yang kuat adalah memastikan bahwa pelanggan memiliki jenis pengalaman yang tepat dengan produk, jasa, dan program pemasaran untuk menciptakan pengetahuan merek yang diinginkan. Pengetahuan konsumenlah yang menimbulkan perbedaan-perbedaan yang kemungkinan memanifestasikan diri dalam ekuitas merek. Yang kedua, terdapat beberapa manfaat kunci dari ekuitas merek. Sebutkan dan jelaskan. Beberapa manfaat kunci dari ekuitas merek adalah: yang pertama, memperbaiki persepsi kinerja produk. Yang kedua, loyalitas lebih besar. Yang ketiga, tidak terlalu rentan terhadap tindakan pemasaran kompetitif. Yang keempat, tidak terlalu rentan terhadap krisis pemasaran. Yang kelima, margin yang lebih besar. Yang keenam, respon konsumen yang lebih tidak elastis terhadap peningkatan harga. Yang ketujuh, respon konsumen yang lebih elastis terhadap penurunan harga. Yang delapan, kerjasama dan dukungan dagangan yang lebih besar. Yang kesembilan, efektivitas komunitas pemasaran yang meningkat. Yang 10, kemungkinan peluang lisensi. 11. Yang 15, ekuitas merek yang tinggi memberikan sejumlah keunggulan kompetitif. Sebutkan dan jelaskan sejumlah keunggulan kompetitif dimaksud. Yang pertama, perusahaan akan menikmati penurunan biaya pemasaran karena tingkat kesadaran konsumen dan loyalitas konsumen yang tinggi. Yang kedua, perusahaan akan memiliki tuasan dagang dalam berunding dengan para distributor dan penggencar karena ada maksud untuk menjual merek tersebut. Yang ketiga, perusahaan dapat mematok harga yang lebih tinggi dibanding para pesaing karena merek itu mempunyai mutu yang tinggi menurut anggapan para konsumen. Yang keempat, perusahaan dapat dengan mudah meluncurkan perluasan merek karena nama merek mempunyai kredibilitas yang tinggi. Yang kelima, merek menawarkan perlindungan kepada perusahaan melawan kompetisi harga yang alot, yang keras. Pertanyaan 16, merek bervariasi dalam hal kekuatan dan nilai yang dimiliki di pasar. Berikut ini adalah tingkat respon konsumen terhadap suatu merek. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, merek yang tidak dikenal oleh sebagian pembeli di pasar. Yang kedua, merek yang pembelinya memiliki tingkat kesadaran merek, brand awareness, yang tinggi. Yang ketiga, merek yang memiliki tingkat penerimaan merek yang tinggi. Yang keempat, merek yang menikmati tingkat preferensi merek yang tinggi. Yang kelima, merek yang memiliki kesetiaan merek yang tinggi. Pertanyaan 17, jelaskan bagaimana Anda membangun ekuitas merek Anda. Yang pertama, saya akan menentukan terlebih dahulu identitas merek atau brand
saya seperti nama, logo, karakter, kemasan, dan ciri khasnya. Lalu membangun strukturnya yang tepat untuk konsumen yang tepat. Proses ini tergantung pada semua kontak yang berhubungan dengan merek dan berhubungan ke merek dengan beberapa entitas lain seperti orang, tempat, atau barang. Pertanyaan 18, bagaimana brand equity dalam kajian syariah? Pada masa Rasulullah SAW telah ada kajian mengenai brand equity, yaitu dicontohkan pada saat beliau sedang berdagang. Beliau selalu memperhatikan penampilan dengan cara tidak membohongi pelanggan, baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitas. Seperti yang ada dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 181 dan 183. Artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Kesimpulan dari ayat ini adalah dalam pemasaran tidak saja dari kesesuaian harga pengorbanan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen dengan fisik produk, tetapi jauh lebih dari itu adalah value produk kualitas sebagai bahan bagi konsumen. Dalam memperbandingkan antara nilai produk dan harganya biaya, sekiranya konsumen merasakan nilai produk lebih tinggi dibandingkan harganya, mereka akan puas. Sebaliknya, jika nilai produk yang mereka rasakan lebih rendah, mereka akan kecewa. Pertanyaan 19, sebutkan dan jelaskan variabel-variabel dari brand equity. Jawabannya adalah kesadaran merek merupakan suatu ukuran seberapa banyak pelanggan potensial mengetahui sebuah merek. Strategi yang lazim dalam pemasaran dan periklanan adalah mempertinggi tingkat kesadaran merek. Brand loyalty atau kecintaan merek hal yang sangat erat hubungannya dengan kepuasan konsumen dan perilaku. Keluhan konsumen adalah konsep kesetiaan merek. Dapat didefinisikan kesetiaan merek brand loyalty sebagai sejauh mana seorang pelanggan menunjukkan sikap positif terhadap suatu merek, mempunyai komitmen pada merek tertentu, dan berniat untuk terus membelinya di masa depan. Brand association adalah sebuah merek persepsi dan citra yang dikaitkan oleh orang yang dengan merek tertentu. Patut dicatat bahwa asosiasi merek dapat pula negatif. Hal ini dapat mengurangi atau memotong ekuitas sebuah merek. Pertanyaan 20. Kemudian soal nomor 20, pada dasarnya pemberian nama atau merek adalah sangat penting. Coba sebutkan ayat Al-Quran yang mendukung pernyataan ini. Bahwa nama-nama yang baik untuk sesuatu yang baik dan memberi nama-nama yang buruk untuk sesuatu yang buruk bagian dari mengikuti petunjuk Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Artinya, janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maksud dari ayat tersebut bahwasanya seburuk-buruknya sifat dan nama ialah yang mengandung kefasikan, yaitu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Allah memberikan nama yang baik untuk yang dihalalkan dan Allah memberikan nama yang buruk untuk sesuatu yang haram dalam fatwa Islam. Artinya sesuatu yang Allah halalkan dengan menggunakan istilah sesuatu yang Allah benci. Perbuatan semacam ini termasuk meremehkan aturan Allah dan tidak mengagungkan hukum-hukumnya, dan ini bertentangan dengan sikap takwa kepada Allah. Selanjutnya pertanyaan 21, apa yang dimaksud dengan perceived equality atau yang dimaksud dengan persepsi kualitas?
Mutu yang dirasakan merupakan bagian dari citra merek pembeli didasarkan pada kenyataan dan pengalaman aktual. Sesungguhnya pun demikian, bagian lainnya dari citra didasarkan pada persepsi yang lahir dari reputasi sebuah perusahaan, kata-kata cukupan, media, dan sumber informasi tidak langsung lainnya. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan keputusan pembelian konsumen? Jawabannya adalah sesuatu proses di mana konsumen melakukan penilaian terhadap berbagai alternatif pilihan dan memilih salah satu atau lebih alternatif yang diperlukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertanyaan 23, ada beberapa perbedaan dari karakteristik pembeli, yaitu meliputi 6.0, sebutkan dan jelaskan. Jawabannya, yang pertama, objek apa yang dibeli. Sama-sama membeli sabun, yang satu beli sabun merek Lux, yang lain merek Citra. Berdasarkan produk, apa yang dibeli dapat digabungkan dalam barang konsumsi dan barang industri. Yang kedua, objektif. Mengapa membeli? Sama-sama kuliah di UT, Universitas Terbuka. Yang satu ingin gelar, yang lain ingin meningkatkan karir dan gaji. Tujuan konsumen membeli produk dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, psikologi, dan lain-lain. Yang ketiga, Kopen. Siapa konsumen? Sama-sama membeli mobil, yang satu untuk keperluan pribadi, sementara pembeli yang lain untuk keperluan keluarga. Konsumen ini dapat dibedakan berdasarkan umur, pendapatan, tingkat pendidikan, mobilitas, selera, dan sebagainya. Pertanyaan 4, assertion. Kapan membelinya? Sama-sama membeli susu. Yang satu frekuensi pembelinya lebih cepat, sementara yang satunya lebih lambat. Strategi pemasaran harus menyesuaikan dengan perbedaan tingkat pemakaian. Yang kelima, operation. Sama-sama membeli mobil, yang satu ingin membayar secara tunai, yang satu menginginkannya membayaran dengan secara kredit. Bagi konsumen, pembelian bukanlah hanya satu tindakan saja, melainkan terdiri atas beberapa tindakan yang meliputi keputusan tentang jenis produk, bentuk, merek, jumlah penjualan, dan waktu serta cara pembayaran. Yang keenam, siapa yang terlibat dalam pembelian? Sama-sama membeli TV. Yang satu ditentukan oleh bapaknya, yang lain ditentukan oleh anaknya. Salah satu tugas pokok bagian pemasaran adalah penentuan siapa yang mengambil keputusan dalam membeli barang atau jasa. Pertanyaan 24. Apa yang dimaksud dengan model perilaku konsumen? Model perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai suatu skema atau kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas ekonomi. Dapat juga didefinisikan sebagai kerangka kerja atau sesuatu dalam mengambil keputusan pembeli. Pertanyaan nomor 25, jelaskan tahap-tahap proses keputusan pembelian konsumen. Yang pertama itu pengenalan masalah proses. Pembelian dimulai dengan pengenalan masalah. Pembeli menyadari adanya perbedaan antara keadaan sebenarnya dan keadaan yang diinginkan. Kebutuhan dapat digerakkan oleh rangsangan dari dalam diri atau dari luar pembeli. Yang kedua, pencarian informasi. Seorang konsumen yang mulai tergugah minatnya mungkin akan atau mungkin tidak akan mencari informasi yang lebih baik lagi. Yang ketiga, penilaian alternatif. Setelah memiliki informasi yang cukup lengkap, biasanya konsumen mengevaluasi alternatif yang ada. Dalam mengevaluasi, konsumen dapat menggunakan kalkulasi yang ketat dan berpikir tentang barang yang akan dibeli. Yang keempat, keputusan membeli. Tahap penilaian keputusan menyebabkan konsumen membentuk pilihan di antara beberapa merek yang tergabung dalam perangkat pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk maksud untuk membeli dan cenderung membeli merek yang disukainya. Yang kelima, perilaku setelah pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami beberapa tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Konsumen juga akan terlibat dalam tindakan sesudah pembelian pada pemasar. Pertanyaan 26, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen. Yang pertama, faktor-faktor kebudayaan. Kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar. Setiap budaya mempunyai kelompok-kelompok sub budaya lebih kecil yang merupakan
stratifikasi dan sosial yang khas untuk pelaku anggotanya. Yang kedua, faktor sosial. Faktor ini meliputi keluarga, kelompok referensi, status, peranan sosial, dan gaya hidup. Yang ketiga, faktor-faktor individu. Faktor ini meliputi motivasi. Motif yang ada pada seseorang akan mewujudkan tingkat laku yang diarahkan pada tujuan untuk mencapai sasaran kepuasan. Jadi, motif bukan sesuatu yang dapat diamati, tetapi merupakan hal yang dapat disimpulkan karena dapat disaksikan. Yang B, nilai adalah kemampuan sesuatu produk untuk memberikan kepuasan. Yang C, persepsi atau pengamatan adalah suatu proses di mana manusia menyadari dan menginterpretasikan aspek lingkungannya. Yang D, belajar menggambarkan perubahan dalam perilaku seorang individu yang bersumber pada pengalaman. Kebanyakan perilaku manusia diperoleh dengan mempelajari. Yang E, kepercayaan adalah gagasan destruktif yang dianut seorang tentang sesuatu. Kepercayaan ini mungkin berdasarkan pada pengetahuan, opini, atau kepercayaan. Yang F, sikap menggambarkan penilaian kognitif yang baik maupun yang tidak baik, perasaan-perasaan emosional dan kecenderungan berbuat yang bertahan selama waktu tertentu terhadap beberapa objek atau gagasan. Yang G, kepribadian adalah organisasi dari faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari pelaku individu. Yang H, citra diri menggambarkan hubungan antara citra diri konsumen dengan citra merek, citra perusahaan, dan sebagainya. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.